Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, balik lagi bersama saya Bang Nurul. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kali ini saya akan ngebahas sedikit tentang tips menulis esai, terutama bagi Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti program guru penggerak, terutama di angkatan 6 saat ini ya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita ngebahas tentang bagaimana cara menulis esai yang baik dan benar agar nantinya bisa lolos untuk bisa mengikuti tahap selanjutnya, yang pertama yang harus kita pahami adalah tentang definisi atau pengertian esai itu sendiri. Karena dalam satu kaidah dikatakan bahwa fahmus soal nisfu jawab. Paham terhadap soal atau satu masalah itu merupakan sebagian atau setengah dari jawaban kita. Jadi kalau kita nggak paham, kita sulit untuk menjawabnya. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang pengertian. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu apa yang dimaksud dengan esai. Saya bacakan di sini bahwa esai adalah karangan prosa yang membahas satu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Oke. Dari sudut pandang pribadi penulisnya. Di dalam esai berisi tentang opini, pandangan, atau ekspresi pribadi dari penulis. Oke. Dari pengertian ini kita bisa simpulkan bahwa esai merupakan opini pribadi yang bersifat subjektif, yaitu bersifat bagaimana si penulis memandang satu masalah. Ya. Jadi di sini nanti dalam penulisan esai apapun itu, termasuk esai untuk melengkapi persyaratan guru penggerak, itu sangat dituntut. Yang pertama adalah orisinalitas atau keaslian esai yang kita buat. Kenapa? Karena esai itu harus bersifat subjektif menurut pandangan si penulis. Ya, jadi yang pertama, esai kita itu merupakan pengalaman pribadi kita. Oke. Jadi yang pertama, usahakan esai itu harus orisinal. Tidak boleh copy paste dari Google atau dari manapun, asli dari pengalaman pribadi kita ya. Kenapa? Karena nantinya esainya itu akan berkelanjutan. Kalau kita di awalnya tidak menjawab sesuai pengalaman pribadi, sesuai dengan kenyataan, nah esainya itu nanti akan banyak Bapak Ibu. Nah dari situ kita akan kesulitan kalau esai di pertanyaan-pertanyaan yang pertama kita jawab tidak sesuai dengan pengalaman pribadi kita. Jadi yang pertama, pastikan esai yang kita buat adalah esai atau pandangan pribadi kita yang orisinil ya, yang asli pandangan kita. Dan juga harus memuat tipsnya adalah harus memuat 3 komponen ya. Usahakan dia memuat past, present, dan future. Jadi kita harus menceritakan tentang masa sebelumnya atau masa lalunya, dan menceritakan masa saat ini dan juga masa yang akan datang tentang apa yang kita tulis itu. Supaya apa? Supaya terlihat, supaya kelihatan apa masalahnya. Seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah orisinil. Yang kedua adalah opini ya, opini atau pengalaman pribadi. Jangan sampai dari pengalaman orang lain atau mengarang-arang atau hanya sekedar copy paste. Nah, yang ketiga, pastikan jumlah karakternya sesuai ya, karena nanti akan ditentukan jumlah karakternya minimal adalah 500 karakter. Ada juga nanti yang ditentukan minimal 1000 karakter, 1500, dan ada juga yang sampai dengan 2000 karakter. Jadi Bapak Ibu harus siapkan menulis sebanyak karakter yang diminta ya, tidak boleh kurang. Karena kalau kurang nanti nggak bisa di save gitu. Jadi pastikan karakter yang ditulis sudah sesuai jumlahnya, sesuai yang diminta. Kalau diminta 500 ya berarti 500 karakter. Kalau diminta 2000 karakter maka harus mencakup 2000 karakter. Nah, yang berikutnya atau yang keempat, Bapak Ibu harus pahami struktur penulisannya agar penulisan esainya menjadi baik dan dipertimbangkan oleh asesor atau si penilainya nanti. Apa yang harus diperhatikan? Strukturnya atau kerangkanya. Adapun struktur yang harus dipenuhi adalah Bapak Ibu harus bisa yang pertama mengidentifikasi masalah ya. Identifikasi masalah yang ingin Bapak Ibu tulis gitu. Misalnya kalau ditanya kenapa Bapak Ibu ingin atau motivasi apa yang membuat Bapak Ibu ingin mengikuti program guru penggerak.
Nah, Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi masalahnya gitu. Masalah apa sehingga Bapak Ibu ingin mengikuti program ini gitu. Jadi ada identifikasi masalah. Yang kedua, ada pembahasan masalahnya ya. Jadi ceritakan semua pengalaman Bapak Ibu dalam esai ini ya. Dan pengalaman itu jangan hanya pengalaman baik-baiknya aja. Nggak ada salahnya juga kita menuliskan pengalaman gagal kita kalau memang ada gitu. Misalnya pernah mengalami penolakan ketika mempunyai ide seperti ini di unit kerja kita atau di sekolah kita gitu kan. Itu kan sebuah kegagalan. Nah, identifikasi masalah seperti itu diperlukan. Setelah itu ada yang kedua, strukturnya adalah pembahasan masalah. Setelah punya masalahnya, setelah masalah itu teridentifikasi, kita bahas masalah itu ya. Oh, masalahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, lalu dibahas. Setelah dibahas, maka struktur yang ketiga adalah kesimpulannya atau solusinya yang Bapak Ibu tawarkan dari masalah yang sudah ditemukan itu ya. Kesimpulan dari apa yang Bapak Ibu sampaikan itu apa, solusi yang bisa Bapak Ibu lakukan itu apa gitu. Kalau memang mengalami kegagalan yang seperti apa, contoh realnya gitu kan. Gagal membawakan ide di sekolah, gagal dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah gitu kan, masalah-masalahnya sehingga anak-anak tidak merasa nyaman di kelas, misalnya itu tidak ada masalah gitu, disampaikan. Cuman tidak berhenti di situ, kita bahas masalah itu dan kita mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, disitulah daya juang kita akan dinilai dalam esai itu, sehingga nanti pun ketika wawancara Bapak Ibu bisa menyampaikan dan bisa terlihat bahwa Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru yang memiliki daya juang, yang tidak menyerah terhadap tantangan-tantangan yang sedang dihadapi gitu. Misalnya ketika pandemi ini, di awal pandemi Bapak Ibu menghadapi kesulitan dalam melakukan pembelajaran, harus beradaptasi dengan media-media pembelajaran yang sebelumnya tidak ada gitu kan, harus melakukan pembelajaran daring dan mungkin gagal di awal-awal. Lalu bagaimana cara Bapak Ibu mengeksplor kemampuan Bapak Ibu, meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sehingga bisa mengikuti tantangan-tantangan itu gitu. Nah, itu disampaikan. Jadi struktur yang harus Bapak Ibu pahami dalam menulis nanti, agar pun karakternya tidak dapat terpenuhi, Bapak Ibu harus perhatikan banget ya. Identifikasi masalahnya terlebih dahulu, bahas masalahnya, setelah itu berikan kesimpulannya sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan dalam memenuhi tuntutan jumlah karakter yang diminta ya, seperti itu. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah gunakan bahasa yang sederhana ya. Jangan mempersulit diri dengan mencari kata-kata yang ingin terlihat elegan, ingin terlihat bagus, tapi justru enggak tepat gitu penggunaannya gitu. Jadi gunakan aja bahasa sederhana Bapak Ibu, mudah difahami dan mengalir gitu. Enggak kaku, enggak kayak robot ya. Kalau ibarat ngomong tuh kayak Mbak Google lagi ngomong gitu kan. Setelah 500 meter belok kanan, itu kan kaku banget tuh ya. Nah, jangannya seperti itu. Jadi kata-katanya itu kalau bisa gunakan bahasa Bapak Ibu aja gitu. Jadi jangan terlalu akhirnya berpikir keras, aduh gimana ya, bahasa saya udah bagus belum ya. Selama bahasa itu baik ya kan, selama bahasa itu sopan, insya Allah itu nggak ada masalah. Yang penting bukan bahasa orang lain, bukan plagiat ya. Oke, yang terakhir, yang keenam, jangan lupa disimpan ya. Jika merasa sudah selesai, jangan lupa di save, disimpan dan dikirim sebelum waktunya atau deadline-nya selesai. Jadi jangan lupa disimpan dan dikirim sebelum deadline. Nanti Bapak Ibu harus cek terus timeline Bapak Ibu ya, lini masanya, kapan batas penulisan esainya sampai kapan, itu harus dipantau biar tidak telat kirim ya. Karena ada juga teman-teman yang ngerasa udah selesai menulis esainya ya kan, sudah disimpan tapi belum dikirim. Akhirnya begitu pengumuman nggak lulus. Kenapa? Ya karena tidak terkirim esainya gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi perhatikan lini masa Bapak Ibu, kapan deadline pengiriman esainya. Jangan lupa dikirim jika sudah selesai. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sampai sini dulu sharing saya tentang bagaimana cara menulis esai untuk mengikuti program Guru Penggerak. Semoga Bapak Ibu semuanya sukses dalam mengikuti program ini dan sukses juga untuk pendidikan kita di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.